Besti, kembali lagi di L dari kami kelas 8D, kelompok B yang akan membahas tentang Merdeka Belajar dan Mutu Pendidikan di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, gimana kalau kita kenalan dulu? Nama aku Rami Darpasa Rafina dari kelas 8D, nomor urut 31 dan biasanya aku dipanggil Sarah. Selain ada aku nih, ada juga teman-teman yang lain, ada Jose, Hova, dan juga Mahes. Perkenalin, nama aku Reza Jose Kristanto dari kelas 8D, nomor absen 22. Biasanya aku dipanggil Joselin atau Jose. Salam kenal. Nama saya Jova Pendito, biasa dipanggil Ulfa, nomor absen 24 dari kelas 8D. Halo, aku Emmanuel Maisa Parasraya, kelas 8D, absen 15. Salam kenal. Video integrated learning kami kali ini berjudul Merdeka Belajar ala Gen Z. Nah, tapi sebelumnya Gen Z ini siapa sih? Nah, Gen Z ini adalah kita, para anak-anak yang saat ini sedang menjalani pembelajaran jarak jauh. Pasti kalian semua udah penasaran kan? Apa sih definisi dari Merdeka Belajar? Lalu kalau dari pengalaman kita ini sudah merdeka belajar atau belum ya? Yuk kita sama-sama simak penjelasan berikut. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalau sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Sesuai yang ditanyakan Sarah tadi, Merdeka Belajar itu apa sih? Nah, Merdeka Belajar adalah konsep pembelajaran yang saat ini mengajak para siswa di seluruh Indonesia untuk berinovasi dan juga kreatif dalam menimba banyak ilmu dan pengalaman agar bisa menentukan masa depan mereka yang lebih cerah dengan caranya masing-masing. Merdeka Belajar dapat diartikan belajar dalam tidak adanya keterpaksaan yang bertujuan untuk bahagia dalam menempuh pendidikan. Sistem ini sangat menguji kreativitas dan memperluas pengetahuan. Hal ini sangat membantu para pelajar bergabung untuk belajar dengan perasaan senang dan mempererat kekompakan antara satu dengan yang lainnya. Merdeka Belajar ini dapat meningkatkan semangat dengan caranya sendiri. Merdeka Belajar menerapkan sistem, yaitu guru-guru dan muridnya punya kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Apakah saat ini pelajar di Indonesia sudah merdeka dalam belajar? Sudah, tapi belum 100%. Sudah banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang banyak membebaskan para siswa di seluruh Indonesia untuk berinovasi dan dalam mencari pengalaman dan ilmu yang berguna untuk masa depan semua. Sehingga para siswa bisa berinovasi dan juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Hampir semua pelajar sudah bisa belajar secara mandiri dan tidak perlu bantuan dari web atau maupun orang lain, dan juga membaca buku untuk belajar secara mandiri. Namun secara pendidikan Indonesia belum merata sampai ke pelosok daerah dan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang tidak setara dengan teman lainnya. Apalagi kondisi pandemi ini membuat proses pembelajaran semakin terhambat dan hanya sebatas jaringan. Pandemi seperti ini, sebagian besar peserta didik kurang meluangkan waktu untuk berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh karena menghabiskan waktu di depan layar. Padahal selain kita belajar secara online, kita juga perlu melatih kebugaran tubuh agar di saat kita melakukan aktivitas yang cukup berat dalam belajar, kita tidak mudah lelah atau sudah terlatih secara fisik sehingga pekerjaan yang kita hasilkan bisa semaksimal mungkin. Selain itu juga olahraga bermanfaat untuk kekuatan imun tubuh kita di masa pandemi yang seperti ini agar tidak mudah terserang oleh virus. Dan jangan lupa diimbangi dengan makanan yang bergizi dan vitamin dan nutrisi yang mencukupi tubuh kita agar tetap sehat di masa pandemi. Salah satu ciri merdeka dalam belajar adalah memiliki koneksi yang baik antar warga sekolah. Pandemi seperti ini membuat kita kurang bersosialisasi dengan yang dekat dan malah menjauh. Contoh paling dekat bersosialisasi di masa pandemi adalah menyalakan kamera dan menanggapi guru saat sedang pertemuan pelajaran secara online. Hal ini sangat langka untuk sekarang dan malah fokus ke hal yang lainnya. Merdeka Belajar adalah salah satu sistem belajar untuk membebaskan pelajar mengakses ilmu tanpa ada batasan kurikulum. Sistem pembelajaran ini membuat pelajar semakin semangat untuk mencari ilmu dengan cara mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari orang sekitar dan membuat kekreatifan pelajar meningkat. Sayangnya masih banyak orang-orang salah memahami arti merdeka belajar dan tidak menerapkan cara-cara untuk meningkatkan kemerdekaan dalam belajar. Sehingga merdeka belajar belum bisa disebut utuh di negara kita.
Yap, bener banget itu. Kebersamaan dan kesolidaritasan antara teman dan guru sangat diperlukan untuk meningkatkan semangat belajar. Sayangnya, pandemi menurunkan kekompakan dan kegiatan bermusyawarah dalam kegiatan belajar mengajar. Masih banyak peserta didik yang kurang aktif dalam diskusi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebagai warga negara yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, kita harus bisa bermusyawarah dengan baik apapun kondisinya untuk mencapai keputusan akhir yang mutlak dan menguntungkan sesama. Merdeka Belajar sangat berdampak pada meningkat tidaknya mutu pendidikan. Cara ini membantu sekolah yang berkreativitas C, baik yang di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Hal tersebut juga membantu untuk mampu mengasah kepemimpinan, kematangan, emosional, dan kepedulian sosial pelajar. Adanya hal ini membuat semangat belajar bertambah. Prinsip Merdeka Belajar adalah memberikan otonomi, transparansi, efisiensi, dan fleksibilitas. Dengan itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di dunia pendidikan dapat lebih optimal dan berdampak. Dengan adanya program ini, beban guru terkurangi karena guru dapat mengajar siswa dengan leluasa, belajar menjadi lebih menyenangkan dan bebas berekspresi karena diharapkan siswa bebas mengekspresikan saat belajar mengikuti proses Merdeka Belajar. Masa pandemi saat ini ada satu resiko yang harus dihadapi oleh pemerintah, yaitu seberapa efektif Merdeka Belajar untuk PJJ saat ini. Dan sekolah mendapat manfaat, yaitu bisa mengembangkan dan menerapkan web atau aplikasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sehingga solusinya adalah siswa juga harus bisa memanfaatkan dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal yang salah atau berdampak buruk bagi kehidupan. Selain itu, kita juga sering belajar secara online, sehingga kita tetap harus menjaga kesehatan dengan olahraga teratur, diimbangi juga dengan makanan-makanan 4 sehat dan 5 sempurna, agar tubuh kita tetap memiliki imun yang kuat. Para siswa juga harus bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, agar mudah bergaul dan berbaur dengan satu sama yang lainnya. Ayo kita tingkatkan semangat belajar agar kita, anak-anak bangsa, menjadi kreatif dan inovatif untuk masa depan yang cerah. Merdeka Belajar ini mulai nampak di negara kita. Meskipun ada banyak faktor yang memperlambat peningkatan sistem pengajaran di Indonesia, ini tidak akan membuat kita berhenti di sini untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus turut serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan SDM di Indonesia dan untuk mempersiapkan masa depan yang cerah bagi kita semua. Hey there fellows, thank you for watching our video. But before you go, could you please check that one button right on the corner that you already subscribed to this channel? Please subscribe for some fun educating videos from us. And also, did you press that like button already? One thumbs up really makes our day. Thank you, stay healthy, stay happy, and salam Servia. Bye-bye!